Saya buka Amsal 1 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu Bang Tator? Ayat 8 dan 9. Ya, ya. Silakan, silakan. Nah, terima kasih Bang Tator. Kenapa kok tadi saya bawa ini? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada yang punya orang tua, ada yang punya orang tua tapi mungkin ya dari seorang anak merasa tidak dianggap. Saya berusaha untuk menguatkan kita semua. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita dengar Allah Bapa. Itu ada di kitab Keluaran 20. Kasihilah kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu. Apapun dan siapapun orang tua kita, tidak mungkin seorang bapak itu akan memberikan ular pada saat anaknya meminta roti. Dan seorang ibu tidak juga akan mungkin membiarkan anaknya sampai terlunta-lunta. Dan di sini kalau ada kita yang merasa aku selalu sendiri, aku selalu jauh dari orang tua, aku selalu ini dan itu. Ingat saudara-saudariku, kita sudah buka celah di sini. Buka celahnya apa? Kita punya Bapak yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa, yang berkenan mendampingi kita. Bahkan Tuhan Yesus, firman-Nya yang sudah turun, sudah berinkarnasi, itu menunjukkan kepada kita apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Dan kita sebagai anak, enggak mungkin dong kita tiba-tiba lahir terus kita enggak dilahirkan dari seseorang ibu, enggak mungkin. Kita pasti dilahirkan dari orang tua kita. Jadi saya menekankan kepada anak-anak tadi, juga pada kita semua, bahwa jadilah ayah yang baik, jadilah ibu yang baik. Apakah itu mungkin kita manusia bisa menjadi ayah yang baik dan bisa menjadi ibu yang baik tanpa campur tangan Allah kita, tanpa campur tangan Tuhan kita? Omong kosong. Kita ini manusia yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Makanya sampai ada peringatan di kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Hiduplah di dalam roh. Karena ini adalah anak-anak kita. Karena ini adalah calon-calon. Calon-calon apa? Calon-calon laskar-laskar Kristus. Jadi kita sebagai orang tua
baiklah kita mendidik anak dengan dasar dari Alkitab. Kalau memang ada orang tua, sempat tadi ada seorang ibu yang notabene bukan beragama Kristen. Terus kalau di agama Kristen bagaimana? Saya kan belum tahu. Itu ada tertulis, ibu belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maksudnya gimana Pak? Ya datang kepada Tuhan Yesus kalau kita orang Kristen. Tetapi mohon maaf karena ibu juga belum mengenal Kristus, kita tidak ada istilah penginjilan di sini. Saya di sini yang saya ajak ini adalah adik-adik kita yang beragama Kristen. Tapi kalau memang ibu kepingin tahu, ya itu yang terjadi dan yang itu yang tertulis di dalam Alkitab. Dan ternyata apa saudaraku? Tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Itu statement dari ibu tersebut. Terus kalau untuk kepandaian, kalau untuk mendidik anak gimana Pak? Akhirnya saya tadi, dan itu bukan suatu kebetulan ya, saya sudah sampaikan tadi, itu bukan suatu kebetulan sampai ada seseorang yang bertanya. Itu ada di kitab 1 Timotius 4, sebentar, ayat yang ke-12. Bisa dibacakan Bang Tator? Halo? Kenapa? 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Iya. Ayat yang ke-12. Nah, itu kan suatu ayat yang luar biasa. Kita jangan melihat anak kita ini bahwa anak kita ini masih muda. Kamu ini belum berpengalaman, kamu ini belum ini dan itu. Kita selalu memandang seperti itu. Bagaimana kalau memang anak kita sudah mulai dari kecil, mulai dari muda sudah terpilih dan sudah dipilih dan sudah mendapatkan urapan yang luar biasa dari Kristus? Kita sebagai orang tua juga harus memandang itu. Dan sebagai orang tua harus mendorong, memberikan dorongan, membagikan hikmat. Dan hikmat itu juga akan muncul kalau kita dekat sama Tuhan. Jadi di dalam segala kegiatan, di dalam segala tingkah laku anak kita sebagai orang tua yang pastinya sudah tahu bagaimana sifat, bagaimana watak anak kita, bagaimana pribadi anak kita pasti tahu dong. Maksudnya dari ayat ini apa? Serahkan supaya apa? Supaya pada saat kita membimbing anak kita ini dan kelak anak kita, kelak yang akan datang, seperti yang Amsal 1 tadi, supaya mendapat mahkota. Mahkota itu bukan hanya mahkota di dunia. Karena apa? Sudah tertulis, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau kita mendidik anak kita dengan berdasarkan, saya ulangi dan akan berulang-ulang, berdasarkan Alkitab, anak kita itu akan mempunyai mahkota pada saat di bumi, dan kelak anak kita juga akan mendapatkan mahkota di dalam sorga. Jadi komunikasi antara anak dengan bapak, komunikasi antara anak dengan Tuhan,
itu dijalin yang benar-benar erat. Dan begitu juga dengan anak ya. Kalau kita sebagai anak terkadang saya sendiri merasa lebih pintar daripada papa saya almarhum waktu itu. Kita merasa lebih bisa, ternyata tidak, saudaraku. Tuhan tidak mengizinkan, bukan berarti tidak mengizinkan kita juga pintar. Mungkin secara pendidikan kita lebih tinggi. Mungkin kita secara pengetahuan lebih paham daripada orang tua kita. Tapi kita sebagai anak, wajibnya kita taat, kita hormat kepada orang tua kita. Dan sebagai anak juga, kita harus mengakui bahwa anak bukan hanya mempunyai bapak dunia, tetapi kita juga mempunyai bapak yang di sorga. Apakah kita bisa sebagai anak menjangkau bapak yang di sorga tanpa kita menghormati bapak di dunia? Tidak bisa. Seperti hukum Taurat yang tertulis di kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hormatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, hormatilah sesamamu manusia. Bapak kita ini juga manusia. Kalau kita tidak bisa menghormati manusia, kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita sebagai manusia, bagaimana mungkin kita bisa menghormati Bapak kita yang ada di dalam kerajaan surga? Dan ayat ini yang saya sampaikan itu teguran untuk anak-anak yang camping kemarin hari Jumat dan Sabtu. Yang awalnya anak yang orang tuanya bercerai ya. Saya sendiri juga enggak ngerti kok bisa. Padahal dia Kristen. Katanya bercerai. Enggak mungkin lah bercerai, apa mungkin bercerai secara hukum negara ya, mungkin ya. Jadi dia tanya, "Loh Om, berarti selama ini nih aku ini dipelihara bukan hanya dari orang tuaku." Loh benar. Yang memelihara orang tuamu itu juga bukan kakekmu atau nenekmu. Yang memelihara kita semua itu nak, itu Bapak kita yang berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi kamu besok mau nggak punya mahkota di bumi? Apa sih mahkota itu? Mahkota itu yang dipakai siapa? Yang dipakai raja. Nah, raja itu punya kuasa nggak? Ya punya kuasa. Kamu akan mendapatkan kuasa itu. Bukan berarti nanti kamu akan menjadi seorang raja. Karena tadi saya menjelaskan supaya detail ya, supaya mereka tahu. Maksudnya apa? Kamu kalau taat sama orang tua, apalagi orang tua rohanimu, yaitu Tuhan Yesus, kamu akan mendapatkan mahkota. Kamu akhirnya apa kalau taat sama Tuhan Yesus? Kamu jadi anak yang rajin. Kamu jadi anak yang menghormati sesama, menghormati orang tua, menghormati siapapun. Kamu akan mudah mengampuni, kamu tidak mudah kepahitan, bahkan kamu tidak akan kepahitan. Panjangkan penjelasan Om, saya tadi jelaskan seperti itu. Tapi bukan berarti, mohon maaf ya Dek, memang orang tuamu tadi kan hanya tertulis ya, berpisah. Tetapi adakah bekas bapak atau bekas papa
Nggak ada, dia tetap papamu, dia tetap mamamu. Tetap nggak harus dihormati, iya om. Jangan dengan keadaan yang kalian ini orang tuamu sedang tidak satu lagi, terus membuat kamu jauh dari Tuhan, jangan. Apakah kamu tidak bisa minta supaya disatukan? Bisa. Dan hari ini saya melihat, saya ikut nangis ini. Anak kelas 1 SMP menangis di hadapan saya. Om mau nggak jadi papaku? Mau. Banyak papa itu enak. Bukan masalah uang, bukan masalah apa. Enggak, dek. Banyak yang memperhatikan, tetapi ingat. Sebagai anak, dan kelak kamu besok sebagai bapak, kamu tetap harus punya bapak yang utama. Siapa itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita serahkan semua kehidupan kita sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kamu nggak akan jadi bodoh. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri juga sudah mengajarkan rajin. Bahkan sebelum kedatangannya ke dunia, di dalam kitab Kejadian, Adam itu sudah diberikan tugas. Memberikan tugas itu kan juga menghabiskan tenaga. Melakukan tugas itu juga menghabiskan tenaga. Tapi apakah Adam menolak? Enggak, Allah kita tuh menciptakan pribadi-pribadi manusia yang rajin. Nah kalau kamu rajin, otomatis kamu pintar. Lah kalau kamu pintar, otomatis besok bisa sukses. Tetapi kembali lagi, harus kepada Bapak kita yang penuh dengan hikmat. Dan kita juga penuh dengan ketaatan kepada Bapak kita. Nah, tadi juga kita sampaikan, jangan memandang kalau kamu muda. Sedangkan ingat, Dik, di dalam kitab Matius juga ada, Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Tujuannya apa? Supaya banyak manusia yang diselamatkan. Apakah kamu mau membagikan firman Tuhan? Ya itu tugas anak. Bapaknya siapa? Kembali lagi Allah Bapa. Dan ada tertulis di kitab Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapakku adalah satu. Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Jadi kamu kalau mau melakukan tugas Bapa, otomatis kamu akan mempunyai mahkota di dunia. Kamu juga akan mempunyai mahkota di surga. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sebagai anak yang taat dengan Bapa, kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan karena kamu taat dengan Bapa kita yang di surga, kamu akan menggandeng teman-teman. Kamu akan menggandeng saudara-saudaramu yang jauh dari Allah, akan menjadi dekat dengan Allah dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita akan meninggalkan, kita akan menerima. 2 Korintus 5 ayat 10 itu kita harus menanggung dosa yang telah kita perbuat di bumi. Supaya apa? Supaya kelak kita tidak punya hutang lagi sama Tuhan. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan, Dek, ini semua. Untuk siapa? Dari seorang anak menjadi bapak, menjadi kakek. Dan itu akan turun-temurun. Supaya apa? Supaya masuk di dalam kerajaan surga. Bagaimana? Apakah kamu masih membenci orang tua?
Saya sampaikan seperti itu. Iya Om ya. Loh iya. Kalau kamu nggak bisa menyatukan mama dan bapak dan ibu, kamu yang nggak bisa, tapi tertulis di dalam Alkitab, di kitab Lukas. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Senjatanya apa? Minta dong. Boleh nggak? Sangat boleh. Jadi adik sebagai anak itu bukan berarti sekarang aja. Sampai besok kamu metong dan dipanggil dan besok tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kamu juga akan tetap disebut sebagai anak. Tetapi anak dari siapa? Anak dari yang maha mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi harus gimana Om? Sudah Om tadi Om sampaikan. Apa yang tertulis di Alkitab, lakukan. Apa yang tertulis, apa yang direnungkan di dalam Alkitab, pada saat kamu ke gereja, bukan hanya kamu dengarkan, kamu pahami, kamu renungkan terus tiap hari. Tentunya bukan hanya direnungkan, dan kamu kembali lagi melakukan. Kalau melakukan, apakah kamu merasa berat? Jangan takut. 365 kali ada perkataan jangan takut. Maksudnya apa? Seperti jumlah hari dalam 1 tahun. Jawabannya di mana? Di kitab Matius. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, Dik. Jadi sebagai anak, kamu harus tetap menghormati bapak, ibu, apalagi bapak yang di dalam surga. Dan puji Tuhan saudara, hari ini banyak anak-anak di SMP 12 Surabaya yang mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan, yang mendapatkan hikmat dan yang akan melakukan. Kan ya, saya minta bantuan doanya. Ada beberapa anak yang minta diajari musik untuk ujian. Hari ini sungguh hari yang luar biasa. Hari Minggu memberikan pengajaran kepada anak-anak supaya taat kepada Bapa dunia dan Bapa yang di sorga. Dan itu terjadi hal yang luar biasa, yaitu apa? Ingin menjadi song leader. Itu awal dari kemuliaan Allah. Itu awal dari anak-anak menjadi laskar Kristus. Dan saya yakin anak-anak ini akan dibimbing secara langsung oleh Roh Kudus. Dan kelak akan menjadi anak-anak yang hebat. Begitu juga saudara-saudaraku yang ada di room, yang di atas maupun di bawah. Mari kita peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap suara Roh Kudus. Jangan hanya kita dengarkan. Mari kita lakukan sebagai anak yang mau taat kepada Bapak. Bapak siapa? Bapak kita yang berkuasa atas bumi dan surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih, Host. Amin.